Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, ketemu lagi dengan YouTube Benaran. Di balik keterbatasan, IBB akan tetap setia selalu memberikan yang terbaik buat sampean semuanya. Dan kali ini IBB nggak akan berbasa-basi, IBB akan langsung memberikan informasi kepada sampean semuanya tentang New Aerox 155 yang sudah dirilis oleh Yamaha kemarin. Nah, Cak, sampean bisa perhatikan impresi dari desain ini. Tuh, sampean perhatikan nih. Jadi tekukan-tekukannya memang bisa kita katakan lebih kekar dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin lebih menukik, Cak. Jadi kalau dari samping itu lebih menukik, kalau ini sedikit dangak. Tapi kita akan lihat dulu nih dari atas, oke? Dari depan dulu. Headlampnya, atau bukan headlamp ya, stang dari covernya masih sama, shape-nya. Namun sampean akan lihat perbedaan di bawah ini, Cak. Nah, jadi di lampu depan ini yang mungkin sangat kentara dan jelas ini adalah revisi yang membuat New Aerox berbeda dengan sebelumnya. Jadi sesuai dengan Spysuit sebelumnya lah, Cak. Jadi semuanya sudah dijabarkan sampean. Kita akan coba nyalakan. Nah, jadi kalau dinyalakan seperti ini kalau dinyalakan kunci kontak langsung menyala DRL-nya dengan model vertikal terputus seperti yang sudah IBB jabarkan sampean semuanya. Dan ini lampu hazardnya, ya. Jadi perbedaannya dengan sebelumnya adalah ada lampu hazard, dan dengan video ini IBB juga koreksi. Untuk lampu dekatnya ternyata di bagian tengah, Cak. Ya, jadi lampu dekatnya di bagian tengah ini. Dan kalau dimnya itu kita akan nyalakan. Nah, baru ngedimnya kiri kanan. Jadi kayak gitu. Jadi lampu aja dinyalakan dan lampu dimnya di kiri kanan yang pinggir, yang tepi. Sementara yang lampu dekatnya itu di bawah, ya. Jadi ini dari DRL-nya seperti ini dari dekat. Nah, kalau dari sini, Cak, kita lihat sekilas seperti R25 yang lama nih. Nih kayak gini, Cak. Nah, jadi ada sirip-sirip begitu. Ya mungkin banyak juga yang mengatakan mirip Vario dan sebagainya, tapi sebenarnya setiap produk itu punya karakter yang seharusnya sudah dipertimbangkan oleh desainer, ya. Jadi tergantung sampai menilai. Kita akan lihat dari samping sini dulu. Nah, ini dari sini sudah beda. Kita akan matikan dulu. Nah, oke. Jadi, Cak, kalau sampai perhatikan dari desainnya, ini dari sini aja udah sangat kelihatan. Dari setang ke depan, kira-kira seperti ini. Nah, lihat tuh. Jadi yang baru juga ada semacam dua layer, semacam sirip, ya. Ini ada semacam bintik-bintik seperti karet gitu, atau ini bukan ini adalah plastik, dan juga bentuknya terlihat jadi dua layer, jadi kelihatan lebih tough gitu, lebih kokoh. Nih, saya bisa perhatikan di sini, kelihatannya lebih kekar gitu jadi feel-nya. Sementara kalau kita lihat dari samping seperti ini, Cak, ini adalah Aerox yang versi S atau yang versi ABS-nya. Jadi Aerox yang baru ini sudah lebih tegas untuk kick-nya, jadi lebih panjang juga. Jadi kalau kita lihat dari sini juga sama bisa perhatikan dari sini tuh, lihat nih. Ada sedikit berbeda, yang pasti sedikit berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan kita lihat dari samping sebelah belakang beda juga, ya. Kalau sampai tegesin beda, Cak. Jadi bisa terlihat dari stop lamp belakangnya yang lebih meruncing. Kemudian juga di bagian rak-raknya juga kita akan coba lihat raknya. Nah, di raknya ini yang pertama kita lihat di sini masih sama. Jadi sistem mekanisme sama. Tanpa lock atau kunci, dan gedenya juga masih sama, Cak. Ini nggak terlalu gede sih, jadi ini bisa diisi outlet 12 volt, dan untuk handphone gede seperti iPhone Max nggak bisa masuk, ya. Jadi yang kecil-kecil aja. Dan ini kuncinya, ini yang versi tertingginya sudah smart key, dan kita nyalakan, kita buka ya untuk BBM-nya seperti ini, ya. Jadi fuel-nya, oke, sistemnya masih sama. Ini untuk karet-karet pas-pasinya, Cak. Nah, ini untuk seatnya kita lihat. Untuk bagasinya masih sama dengan sebelumnya, ya. Jadi 15 liter, ya, cukup gede dan sama, dan di sini sampai bisa lihat di sebelah kirinya ada semacam modul Y-Connect-nya, ya. Jadi di pangkal dari seatnya. Lalu kita akan lihat dari jok-joknya juga keren, ya. Jok-joknya ini ada emblem Aerox, kemudian ada semacam stitching warna putih untuk yang warna silver ini, stitching warna putih, dan feel-nya jadi kelihatan lebih lebih mewah, Cak. Sementara untuk panjangnya kita nggak bisa ngetes untuk jalan, jadi kita belum tahu. By the way, mungkin sedikit lebih panjang kayaknya. Kita akan coba untuk pindah posisi, ya, jadi biar lebih enak, Cak, untuk reviewnya. Nah, jadi kayak gini. Kita lihat lagi dari samping sini tuh, ini, Cak. Dari samping sama perhatikan lekuk-lekukan dari bodinya, ya, lebih. Nah, jadi kalau dari samping ini kita tarik. Ini sama perhatikan nih. Nah, ujungnya seperti ini, dan ujungnya itu casingnya tanpa bel yang pasti seperti sebelumnya juga. Tapi ada revisi yang kita rasakan, ya. IBB lihatin di sini. Nah, ini di sini belakangnya, lihat tuh.
sama belakang nih tuh. Jadi belakangnya itu lebih tipis yang pasti, dan dia juga headlamp atau stop lampnya itu nempel ke atas. Dia lebih tipis, dan kalau dinyalakan ada feel kayak senyum gitu, Cak. Jadi kayak guyu ini loh, Cak. Jadi casing-casingnya kita coba nyalakan lah. Jadi casing-casingnya nempel, casing-casingnya beda kayak ada tanduknya gitu. Nah, ini kalau direm seperti ini. Sebelumnya tuh kayak X gitu ya feel-nya. Kalau ini sekarang lebih tipis tapi kayak senyum gitu. Dan kalau kita perhatikan juga di belakang seperti ini, Cak. Jadi sama perhatikan, ini sudah LED yang pasti, kecuali untuk bohlam, kecuali untuk lampu seinnya masih bohlam, dan ini pegangannya penumpang masih sama. Jadi gripnya ya, jadi kalau sampai narik-narik untuk standarnya itu juga dari coakan tadi ya. Sementara untuk sok tabungnya seperti tipe R yang pasti ya, jadi tipe R sekarang udah nggak ada. Jadi sekarang langsung standar ke S atau yang fullnya, ABS-nya. Knalpotnya juga nggak banyak berubah ya, mirip banget sama perhatikan di sini. Oke, terus yang kita lihat juga dari samping. Oke, kita langsung aja ke panel-panel speedometer dan stangnya. Kita matikan dulu. Nah, kalau sebelah kiri ini ada mode menu. Jadi yang biasanya pas beam itu untuk menu. Dan ini high beam, low beam, biasa, lampu sen, klakson sebelah kiri juga masih tetap. Dan yang paling berbeda adalah hadirnya hazard. Ini untuk tuas triple S-nya dan ini hazard. Oke, jadi yang baru sudah ada hazardnya, Cak, dan ini starter. Jadi kita coba nyalakan. Nah, ini kita nyalakan langsung ada. Nah, backlight masih biru, Cak. Masih biru, dan saya bisa perhatikan tadi situ ada ABS indikator di sebelah kanan, dan ini ada jam digital, ada bar bar BBM, dan kita nyalakan. Nah, ini, Cak, kalau dinyalakan yang unik adalah RPM-nya atau takometernya tuh kiri kanan. Jadi dia naik. Nah, kita geber untuk VVA-nya. VVA masih sama, dia baru nyala di angka 6000 RPM ya. Jadi masih sama. Dan yang entahlah ini terserah sampean seleranya ya, apakah senang dengan model RPM-nya yang kiri kanan seperti ini, agak ganjel sih. Oke, kita sekarang coba lihat dari tuasnya tadi ya. Tuasnya kita coba, dan ini ada langsung ada baterai, jadi indikator baterainya, display baterainya, trip meter, kemudian ada fan belts ya, dan juga di sini ada backlight. Jadi backlightnya brightness-nya bisa kita atur, jadi trip A, trip 1, trip 2, eco, average, trip, dan oil ya. Jadi di sini ada oil. Oke, jadi itu indikasi oil. Jadi pemakaian oli, apakah waktunya sampai ganti sebagainya ada, dan juga V-bolt ini seperti NMAX lah, mirip banget ya. Kemudian yang paling terasa, oke, jadi di sini dari dari bawahnya ini adalah bensin, dan kiri kanan RPM tadi bisa terangin, dan sini ada kilometer. Jadi speedometernya di situ, dan itu jam digital. Jadi cukup simple, dan shape-nya juga nggak terlalu kotak banget. Jadi ada semacam tekukan lagi di bawahnya. Dan ada logo Garbutala di bawah daripada display speedometer, dan ini lebih mungil, Cak, dibandingkan sebelumnya ya. Jadi indikator yang bisa kita lihat ada 4 kotak di bawahnya ini ya. Jadi ini minim, sekarang kita coba matikan dan kita lihat. Jadi diganti ya. Jadi kalau kita nyalakan, nah itu ada engine checking dan juga oke, jadi indikator dari start stop engine. Oke. Dan ini kalau kita lihat dari samping sini, Cak. Wah, ini keren banget dari sini, Cak. Ibu suka banget di sini nih. Jadi lekuk-lekukan ya, tekuk-tekukan daripada layer-layernya, kelihatan keren. Di sini ada ABS tulisan tempel, dan lampunya untuk lampu sennya masih biasa, meka putih. Ya, bohlam biasa yang pasti, belum LED. Dan yang paling kelihatan ada bodi lama ya. Kalau bodi lama itu langsung nyambung, kalau ini dipisah dengan meka plastik. Ya, jadi gitu. Ini yang modelnya yang silver ini Dove ya, Cak ya. Dan di bawah sini, di bawah dari lampu headlampnya itu ada semacam kayak bintik-bintik karbon, bukan karbon sih, itu seperti aksen dari plastiknya. Ya, jadi kalau kita lihat langsung memang keren yang pasti ya. Jadi lebih, nggak tahu deh ini selera, tapi memang mungkin dari sisi agresifnya lebih agresif yang dulu, tapi ini lebih elegan ya. Nih saya melihat ini versi yang tertingginya, versi yang S atau ABS. Lihat dari gitu batok stangnya, kemudian dari tebengnya ya kan, dari atas seperti ini. Jadi dia lebih
lebih lancip-lancip, Cak. Apalagi ada kupingan kiri kanan itu yang di bawahnya itu kayak apa ya? Kayak taring gitu ya. Jadi lebih galak. Nah, ini sedikit dari sini. Sama lihat aja. Dan ini memang powernya sedikit naik ya. Sekarang powernya 15,1 dengan torsi 13,9 dari sebelumnya 14,7, Cak. Namun bobotnya makin berat, sekarang 125 kg dari sebelumnya 118 kg. Dan kompresinya juga naik jadi kepala 11. Jadi memang dinaikkan kompresinya. Jadi lebih apa ya? Lebih hati-hati sih sama untuk BBM-nya. Dan ini kita lihat dari sini. Jadi seperti ini, saya perhatikan lekuk-lekuknya. Semuanya Ibu serahkan sampai untuk menilai apakah desain ini lebih keren dibandingkan sebelumnya. Yang pasti ini adalah, nih lihat dari belakang seperti ini. Tuh, lihat dari atas. Tuh, cakep nggak kira-kira? Ini ada logo Garbutala. Oke. Dan gitu kalau saya perhatikan dari dekat. Kita lihat dari jauh, pelan-pelan. Mohon maaf mungkin kalau videonya kurang sempurna. Nih, seperti ini, Cak. Dari cover filter dan juga dari cover, nah ini ada aksen juga nih, ini sirip-sirip gitu, jadi menambah kesan jadi lebih keren sih. Ini semacam plastik atau apa ini kayak plastik ya, plastik tapi solid ya. Jadi ini semuanya berubah dari cover apa namanya, covernya dari filter, cover CV-nya berubah. Dan ini seperti ini sosoknya. Oke, Cak. Jadi mungkin itu aja sih sekilas Ochan IWB. Semoga sampai mendapatkan gambaran seperti apa New Aerox ini, dan yang pasti sampai di sekarang baru tahun depan mungkin baru mendapatkan unit ini. Oke, matur nuwun. Saman sudah menonton video beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sampai sholat waktu. Salam Jos Gandos.